Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Agustin Rahman, dan saat ini saya ingin berbicara mengenai hak asasi manusia di Indonesia. Ya, seperti yang kita tahu, bahwa negara Indonesia sepertinya tidak pernah lepas atau absen dari masalah-masalah yang menyangkut dengan topik hak asasi manusia atau HAM. Contohnya saja seperti kasus penembakan misterius atau Petrus yang pernah terjadi pada sekitaran tahun 1980-an dan kasus terbunuhnya Marsinah yang terjadi pada tahun 1994. Marsinah merupakan seorang pegawai atau pekerja yang bekerja di PT Catur Putra Surya, yang dimana dia juga merambat menjadi seorang aktivis yang menuntut hak-hak pekerja di PT yang dia tempati. Namun, sayangnya dia ditemukan meninggal dalam kondisi yang sangat mengenaskan yang diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan. Atau seperti pada contoh kasus yang lain, seperti kasus terbunuhnya Munir yang ditemukan meninggal di dalam pesawat pada 7 September tahun 2004, yang mana kasus pembunuhan Munir itu masih belum juga bisa dinyatakan selesai hingga saat ini. Ya, jadi kasus-kasus seperti inilah yang telah banyak memicu dan mendorong masyarakat untuk menuntut jaminan dari pemerintah agar kita bisa hidup damai dan tentram di negara yang berdaulat ini. Jadi dari situlah banyak muncul istilah-istilah dari hak asasi manusia atau HAM. Lalu apa sih sebenarnya hak asasi manusia itu? Dan seberapa pentingkah hak asasi manusia itu bagi kehidupan kita sebagai manusia? Oke, jadi di sini saya akan sedikit menguraikan terlebih dahulu apa sebenarnya pengertian atau penjelasan dari hak asasi manusia itu. Jadi, secara etimologis atau makna dari pengucapan hak asasi manusia, HAM terbentuk dari 3 suku kata, yaitu hak, asasi, dan manusia. Kata hak dan asasi diambil dari bahasa Arab. Kata hak itu sendiri memiliki makna atau secara garis besarnya memiliki arti benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Adapun kata asasi yang berasal dari kata asa, yausu, dan asaan, yang artinya membangun, mendirikan, dan meletakkan. Kata asas dalam bentuk tunggal terbentuk dari kata usus, yang memiliki arti asal, esensial, asas, pangkal, terdasar dari segala sesuatu. Dengan demikian, kata asasi dalam bahasa Indonesia bisa dikatakan memiliki arti bersifat dasar atau pokok. Sedangkan kata manusia itu sendiri diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu manu yang berarti manusia, dan bahasa Latin sens yang berarti berpikir atau berakal budi. Nah, jadi dari sini kita bisa definisikan bahwa hak asasi manusia atau HAM bisa diartikan sebagai hak mendasar pada diri manusia. Adapun pengertian hak asasi manusia berdasarkan landasan hukum negara Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak itu adalah kasih karunia-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat Indonesia. Menurut ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 7/MPR/1998, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia, yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, perkembangan manusia, dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun. Lalu, dalam sejarah perkembangannya, hak asasi manusia di negara Indonesia yang dikutip menurut Bapak Profesor Bagur Manan yang ditulis dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia. Menurutnya, perkembangan HAM dan pemikiran HAM di Indonesia dibagi ke dalam 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan.
Jadi, dalam sejarah perkembangan pada masa periode sebelum kemerdekaan atau masa pra-kemerdekaan, pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada sekitar abad ke-19. Dan orang Indonesia pertama yang secara jelas atau gamblang mengungkapkan pemikiran mengenai HAM adalah Raden Ajeng Kartini. Pemikiran itu diungkapkan dalam surat-surat yang ditulisnya 40 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan. Sedangkan sejarah penegakan HAM pada masa kemerdekaan dibagi menjadi 3 periode, yaitu pada periode Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi. Nah, pada masa Orde Lama, gagasan mengenai perlunya HAM diangkat dalam sidang BPUPKI. Tokoh yang gigih membela agar HAM diatur secara luas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang itu adalah Muhammad Hatta dan Muhammad Sukiman. Tetapi upaya mereka kurang berhasil. Hanya sedikit nilai-nilai HAM yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, secara menyeluruh, HAM diatur dalam Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Lalu, lanjut pada masa Orde Baru yang telah mencapai puncaknya. Ini terjadi karena HAM dianggap sebagai paham liberal atau paham barat yang bertentangan dengan budaya Timur dan Pancasila. Oleh karena itu, HAM hanya diakui secara sangat minimal. Komisi Hak Asasi Manusia dibentuk pada tahun 1993, namun komisi tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik karena kondisi politik. Berbagai pelanggaran HAM terus terjadi. Bahkan, disinyalir terjadi pula berbagai pelanggaran HAM berat. Dari hal tersebut, akhirnya mendorong munculnya gerakan-gerakan reformasi untuk mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Pada masa reformasi, masalah penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah menjadi tekad dan komitmen yang kuat dari segenap komponen bangsa, terutama pada era reformasi sekarang ini. Kemajuan itu ditandai dengan membaiknya iklim kebebasan dan lahirnya berbagai dokumen HAM yang lebih baik. Dokumen itu meliputi Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, TAP MPR nomor 7 /MPR /1998 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Pemerintah pun meratifikasi 2 instrumen yang sangat penting dalam penegakan HAM, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya atau ICESCR menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2005 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 2005. Lalu apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita dalam usahanya menegakkan hak asasi manusia di Indonesia? Oke, jadi pemerintah dalam hal ini telah melakukan hal-hal atau langkah-langkah yang strategis dalam penegakan HAM di Indonesia. Contohnya saja seperti pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui Kepres nomor 50 tahun 1993. Komnas HAM merupakan lembaga negara yang berdiri sendiri atau mandiri dan setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan ditetapkan oleh Presiden. Masa jabatan anggota Komnas HAM selama 5 tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk 1 kali masa jabatan. Wewenang yang dimiliki oleh Komnas HAM yaitu diantaranya adalah melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi, menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti, memberi saran kepada pihak yang bermasalah
untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Selain pembentukan lembaga Komnas HAM, pemerintah juga telah melakukan pembentukan instrumen hak asasi manusia. Nah, instrumen HAM ini berupa peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam proses penegakan HAM. Jadi, dengan terbentuknya instrumen penegakan hukum hak asasi manusia di Indonesia, maka diharapkan dalam proses penegakannya sudah tidak akan ada lagi tindak kecurangan ataupun keberpihakan yang terjadi dalam proses pengadilan. Ya, semua ini tentunya telah dilakukan baik oleh masyarakat ataupun pihak pemerintah dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia, bukan hanya tanpa didasari oleh alasan yang tidak jelas. Semua ini semata-mata dilakukan agar kita semua dapat mengisi perutnya yang lapar tanpa tekanan, agar kita dapat berbicara tanpa harus berhadapan dengan moncong senjata, agar kita bisa hidup dengan nyenyak tanpa harus bangun dengan mendengar ledakan di mana-mana, agar kita tidak harus membayar hanya untuk bernafas, dan agar manusia menjadi manusia yang saling menghormati satu sama lainnya. Ya, semua ini tersimpul menjadi satu hanya untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat atau warga negara Indonesia. Dan kita juga seharusnya bisa berbangga karena telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Karena nyatanya hingga saat ini kita bisa hidup dengan secara damai, rukun, dan berbudaya. Kita hidup dalam sistem demokrasi, yang mana dengan sistem ini kita bisa dengan bebas menentukan pendapat, bisa dengan bebas memilih kepercayaan, bahkan kita juga bisa dengan bebas memilih calon pemimpin bangsa yang layak untuk memimpin negara Indonesia. Negara ini diberkahi dengan kekayaan alam yang sangat melimpah, juga kebudayaan yang sangat beragam dan bahkan tidak terhitung jumlahnya. Indonesia juga banyak diduduki oleh orang-orang yang begitu ramah dan kaya akan toleransi. Negara ini juga selalu dipimpin oleh orang-orang yang begitu menjunjung tinggi nilai moral bangsa dan menjadi negara yang banyak menyuarakan perdamaian dan kemerdekaan bagi setiap bangsa. Bahkan, Bapak Presiden kita Joko Widodo yang dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB kemarin, tepatnya pada tanggal 22 September tahun 2020. Beliau memanfaatkan momen ini untuk menyerukan kemerdekaan bagi negara Palestina. Beliau mengatakan bahwasanya negara Palestina adalah negara satu-satunya yang hadir dalam konferensi Bandung yang hingga saat ini belum menikmati kemerdekaan, dan Indonesia terus konsisten memberikan dukungan bagi Palestina untuk mendapatkan hak-haknya, tutur beliau. Bahkan di tengah panasnya konflik Amerika-China, Bapak Presiden Jokowi pun kembali berpendapat bahwa perang tidak akan menguntungkan siapapun dan tidak ada artinya sebuah kemenangan dirayakan di tengah kehancuran. Tidak ada artinya menjadi kekuatan ekonomi terbesar di tengah dunia yang tenggelam. Setelah itu dilanjutkan dengan keprihatinan atas pandemi COVID-19. Beliau berkata, di saat seharusnya kita semua bersatu padu, bekerja sama melawan pandemi dengan melalui pendekatan win-win pada hubungan antar negara yang saling menguntungkan, kita tahu bahwa dampak pandemi ini sangat luar biasa, baik dalam sisi kesehatan maupun sosial ekonomi. Kita juga paham virus ini tidak mengenal batas negara. No one is safe until everyone is. Jika perpecahan dan rivalitas terus terjadi, maka saya khawatir pijakan bagi stabilitas dan perdamaian yang lestari akan goyah dan sirna. Dunia yang damai, stabil, dan sejahtera semakin sulit diwujudkan. Dari kutipan pidato beliau di sidang PBB, kita seharusnya sudah bisa mengerti dan memahami bahwasanya saat ini negara kita masih dipimpin oleh orang yang begitu berani, bijaksana, dan bisa mengambil langkah yang tepat dalam menentukan sikap bangsa yang netral dan menjunjung tinggi perdamaian, kemerdekaan, dan kerjasama antar negara untuk bisa melewati kondisi yang sulit yang sedang dialami oleh setiap negara, agar kita bisa tetap melestarikan
perdamaian dunia yang sudah terbangun sejak lama. Maka dari itu, kita juga seharusnya bangga dan menjadi semakin yakin untuk terus yakin dan optimis serta semakin cinta dengan negeri kita sendiri. Ya, jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.